wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Makna daripada ummi tersebut, nahnu ummatun ummiyah la nagra wa la naktub. Kami adalah umat yang ummiyah, yakni tidak membaca dan tidak menulis. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Dan hal yang semacam ini bagi orang lain mungkin adalah sebuah kekurangan, sebab itu merupakan alat untuk menuntut ilmu. Namun bagi Nabi Muhammad SAW itu merupakan sebuah kesempurnaan, keagungan, kemuliaan, dan kehebatan. Karena sumber informasi yang dibawakan oleh Rasul SAW bukan diraih dari hasil membaca beliau atau dari tulisan. Tidak. Tetapi Allah Ar-Rahman, Allah sendiri yang mendidik dan mengajar kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, khalaqa al-insan hadha, menciptakan sang manusia, al-insan. 'Allamahul bayan, Allah yang mengajar langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama mengatakan, Imam Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi, beliau bilang wala syak annahu huwal insanul magsud bihadza ta'lim min hadratir rahmanir rahim. Dan tidak diragukan beliau Nabi Muhammad, beliau adalah insan yang dimaksudkan dengan pengajaran langsung dari Rahman Ar-Rahim jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang beliau dapat semata-mata wahyu dari Allah Ta'ala. Informasi yang beliau dapat bukan hasil dari membaca buku ataupun surat ataupun manuskrip, akan tetapi pembelajaran yang didapat langsung dari Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ucapan Rasulullah tidak bersumber dari hawa, dari dorongan hawa nafsu, keinginan, ambisi, tidak. Semata-mata semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dalam ucapan, dalam sikap, semuanya ilmu, semuanya pelajaran, dan segala informasi yang didapat oleh Nabi Muhammad dan disampaikan oleh beliau kepada umat ini tidak bisa digugurkan, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dikoreksi, semuanya benar. Informasi yang disampaikan oleh Rasulullah dari 15 abad yang lalu. Dari 15 abad yang lalu. Kita setiap kali ada sebuah informasi disampaikan oleh seseorang, 5 tahun kemudian ternyata informasi tersebut keliru. Bahkan nggak nunggu 5 tahun, mungkin setahun, nggak nunggu setahun, mungkin beberapa bulan udah berubah lagi daripada informasi dan ucapan dan penyampaiannya tersebut. Namun Rasulullah SAW, semua ucapan beliau tidak berubah dan semuanya benar. Berlalu waktu, berlalu zaman, semakin nyata mukjizat ucapan Rasulullah, semakin nyata informasi yang disampaikan oleh Rasulullah, semuanya tepat, tidak ada yang meleset. Bib, kalau kita lihat dalam sejarah ketika Rasulullah hadir di tengah-tengah wilayah penduduk yang memiliki tingkat literasi tinggi, bahkan pada saat itu banyak sekali ahli-ahli syair. Nah ini kan menarik sekali, orang-orang yang memang terpelajar pada saat itu, walaupun jahil dalam adab begitu. Tapi kenapa Rasulullah hadir dalam kondisi umi? Ini, masyarakat semuanya mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Namun Rasul menyajikan sebuah kajian, bahan, informasi yang membuat akal mereka itu betul-betul terkagum-kagum. Mereka tahu ini tidak membaca, tidak menulis. Dan ketika Rasul menyampaikan informasi dari Al-Quran, dari hadis beliau, membuat mereka terkagum-kagum. Ini mukjizatnya Rasulullah. Hingga para ahli syair, mereka pun juga kewalahan dan kagum dengan Al-Quran yang menjadi mukjizat abadi sepanjang masa. Ditantang manusia, pujangga, penyair manapun dari semua peradaban, kalau mereka bisa membawakan yang seperti Quran ini, mereka kewalahan. Ditantang lagi, kalau begitu bawakan 1 surat saja, mereka kewalahan. Kalau begitu bawakan 10 ayat saja yang menyerupai Al-Quran, mereka kewalahan dan tidak mampu membawakan yang seperti Al-Quran walaupun 1 ayat daripada Al-Quran tersebut. Ini membuktikan sifat umminya Rasulullah, bahwasanya
kebenaran dan sidik dan kesungguhan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan struktur daripada Al-Quran adalah bahasa Arab. Nah itu pada saat itu banyak sekali penentang-penentang yang mencoba untuk menyamainya tetapi gagal. Nah ini sebenarnya ada hakikat atau kekuatan di mana nih Habib Jindan? Karena bukan masalah bahasa Arabnya itu sendiri. Sebab tidaklah setiap Nabi itu diutus melainkan bilisani qaumih, dengan lisan, dengan bahasa kaum mereka. Dan Rasulullah SAW dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa Arab ini. Dan ini yang membuat orang-orang kewalahan. Penyair-penyair tersebut mereka semuanya berbahasa Arab. Berbahasa Arab yang asli, yang syair mereka itu indah. Dan di masa tersebut yang menjadi tren dakwah, tren di masyarakat adalah ilmu bahasa ataupun syair. Orang dengan satu bait syair itu bisa mempopulerkan satu hal tertentu, atau membuat satu hal tertentu dicintai atau dibenci hanya dengan satu bait syair. Tapi semua syair-syair mereka batal dan berguguran di hadapan Al-Quran dan di hadapan ucapannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam semua syair-syair tersebut hingga sekarang 15 abad dilupakan orang, kecuali yang berkaitan dengan agama Islam, kecuali yang berkaitan dengan Rasulullah alaihi wasallam. Ucapan Nabi Muhammad yang dilantunkan, hadis-hadis beliau seolah-olah baru kemarin dilantunkan dan diucapkan oleh Rasulullah. Al-Quran demikian segarnya dilantunkan dan dibaca. Kitab-kitab suci di muka bumi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Taurat, Zabur, seperti Injil dan juga Al-Qur'an dan juga Suhuf Ibrahim wa Musa. Namun kitab-kitab suci tersebut kemudian terkontaminasi dengan pemalsuan. Terkontaminasi dengan pemalsuan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an menjadi satu-satunya kitab suci yang masih otentik, masih murni, bahkan tidak bisa seorang menambahkan satu huruf pun juga terhadap Al-Quran. Bahkan metode bacaannya pun juga sedemikian sempurna, berlalu 1500 tahun, tidak berubah. Dan setiap muslim membaca dengan bahasa yang sama yang dibaca oleh Nabi Muhammad, dengan lantunan yang sama yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kata-kata yang sama yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad. Dan tanyakan kepada umat-umat yang lain, ayo bacalah dengan bahasa yang sama yang dibaca dahulu oleh nabi-nabi mereka. Tidak ada kecuali Al-Quran ini. Keotentikannya demikian terjaga. Nah Habib, bagaimana dengan para pembenci yang hingga sampai saat ini menghujat, menghina Rasulullah? Apakah ini justru Rasulullah menunjukkan kebenarannya di sini, Habib? Orang-orang yang menghujat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari zaman dahulu ada. Dari zaman dahulu ada, di zamannya Nabi Muhammad, di zamannya para sahabat, di zamannya para tabi'in, di zamannya para tabi'in. Namun mereka menghujat Rasulullah ada dengan cacian, dengan makian, dengan bentuk syair, dengan bentuk syair, digubah syair untuk menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, kemana syair tersebut? Tidak ada sahabat yang menukil syair tersebut untuk dibawakan kepada Nabi Muhammad, atau ditulis, atau dihafalkan syair tersebut untuk disampaikan, ini cacian orang itu ke Nabi, ini tulisan orang tersebut ke Nabi. Tidak ada. Amitul mungkar, padamkan, matikan kemungkaran. Dengan apa? Ya dengan di-cut, ditutup. Nah ini sekarang di zaman modern pun juga ketika ada sesuatu yang tidak disetujui di media sosial, ya tinggal dihapus, dihilangkan, bukan malah disebarkan. Kita memadamkan kemungkaran, bukan mengiklankan kemungkaran. Yang dinukil oleh para sahabat, pujian mereka untuk Rasulullah, bukan cacian para penghujat kepada Nabi Muhammad. Dan bumi tidak pernah sunyi dari penghujat. Memang Allah Ta'ala menciptakan neraka untuk suatu tujuan. Untuk suatu tujuan. Kalau kita setiap waktu sibuk dengan sebuah isu, ada berapa isu, ada berapa ribu isu, ada berapa ratus isu, ada berapa juta isu, dan tidak ada selesai-selesainya, yang mana isu-isu tersebut membuat kita lalai dari tugas kita sebagai dakwah, untuk menyampaikan sunnahnya Nabi, untuk menyampaikan adabnya Nabi, untuk sampaikan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak muslimin tidak tahu tentang adabnya, tentang furudul wudu, tentang arkanus shalah, tentang syurutus shalah, syarat-syaratnya shalah, dan itu lebih wajib untuk mereka kaji, untuk mereka pelajari. Adapun
kita sibuk dengan isu tersebut, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayuhan Nabi, pembelaan Allah kepada Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira, kami utus engkau sebagai saksi, sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, sebagai nadhir, pemberi peringatan, da'iyan ilallah biiznihi, da'i, ngajak manusia ke Allah, bukan ke partai, bukan ke kelompok, bukan ke pribadi, bukan ke organisasi, bukan ke yayasan dia, ke Allah, ngajak manusia kepada Allah Ta'ala dengan izin dari Allah, dengan lisensi, dengan izin dari Allah. Wasirajam munira, dan sebagai lentera yang terang benderang. Basyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada kaum mukminin. Kita disuruh bergembira dengan kedatangnya Rasulullah, bi anna lahu minallah fadlan kabira, kita kebagian anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti'il kafirin wal munafikin, jangan taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Terus da'adzahum, tinggalkan gangguan mereka. Tinggalkan gangguan mereka. Arid, berpaling dari gangguan mereka, sibuk dengan kepentingan kita. Ya, kalau kita mau menanggapi semua isu nggak ada habis-habisnya, tapi sibukkan diri kita. Arid anil jahilin. Kalau ada orang gila bergendang, orang waras jangan ikut berjoget. Nah, ada orang gila bergendang, orang waras jangan turut berjoget. Sibukkan diri kita dengan membela Nabi Muhammad, sebarkan syama'ilnya, sebarkan akhlaknya. Oh, Nabi tidak anarkis, tunjukkan itu. Tunjukkan pembelaan itu dengan sikap kita, dengan akhlak kita. Ini lihat muslimin. Orang yang ingin menghujat Nabi Muhammad SAW, mereka kalau tahu hakikatnya Rasulullah seperti apa, nggak bakalan berani, nggak bakalan mampu, nggak bakalan bisa menghujat Rasulullah. Sayyidina Ali bilang, man ra'ahu badihatan habah, yang melihat Rasulullah pandangan pertama langsung terpesona, melihat Nabi Muhammad, kagum, melihat karismanya Rasulullah. Dan barang siapa waman khalatahu ma'rifatan ahabbah, yang begitu duduk dengan Rasulullah, melihat perangainya, mimik wajahnya, sambutannya, langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Lawan dan kawan mengakui, ma ra'aitu ahadin yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Tidak pernah kami melihat seseorang cinta kepada seseorang seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadu yagtatiluna ala wudu'ih, para sahabat berebutan mengambil sisa air wudunya Rasulullah, bekas wudunya Rasulullah, berebutan. Yang enggak kebagian dari air wudunya Rasulullah, ngambil dari basahan yang melekat di tangan kanannya, yang diambil dari air sisa wudunya Rasulullah. Dan tidaklah Rasulullah meludah, melainkan ludahnya diambil oleh para sahabat, belum jatuh ke tanah, diambil, ditangkap, mereka usapkan ke wajah dan ke dalam badan mereka, ngambil berkah. Oh, sahabat belajar tauhid dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita belajar tauhid sumbernya dari Rasulullah. Kalau mereka nggak ngerti tauhid, maka nggak ada di muka bumi yang ngerti tauhid. Mereka murid langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, kita tentu saja membutuhkan nasihat dari Habib. Apa yang kita saksikan pada saat ini di media sosial, penghinaan terhadap Rasulullah tanpa pernah berhenti. Nah, kita sebagai pengikut Rasulullah, pecinta Rasulullah, semestinya harus berbuat seperti apa? Seperti Habib katakan tadi, kita tenang, kita tinggalkan, tetapi mereka akan terus-menerus untuk menghina kekasih Allah. Kita harus bereaksi. Kita harus bereaksi, jangan tinggal diam. Cuma kita bereaksinya, jangan kita ngelihat ada basahan air di bawah, kita sibuk mengelap basahan yang ada di bawah ini. Matikan dulu kerannya. Sumbernya dari mana? Ada orang melukis lukisan, ada orang membuat patung, dia pasti ada modelnya. Ada modelnya, terinspirasi oleh model tersebut, dia tulis. Ya, ada modelnya, dia lukis model tersebut. Nah, sekarang orang-orang yang melukis, yang menghina, mereka terinspirasikan oleh siapa? Mereka nggak ngelihat langsung Rasulullah. Mereka nggak ngelihat sahabat Rasulullah. Mereka, orang yang terdekat, yang mereka kenal, dekat dengan Rasulullah, ya umatnya. Kebetulan mereka dapat model yang cacat, dapat model yang error. Dan itu yang mereka lukiskan. Dan dikiranya, oh ini ada umat Islam anarkis, keras, doyan caci maki. Jangan-jangan nabinya kayak begitu juga. Ada umat Islam yang buka-bukan aurat, jangan-jangan nabinya begitu juga. Ada umat Islam yang menzalimi, mengganggu, mabuk-mabukan, narkoba. Jangan-jangan nabinya seperti itu juga. Ada umat Islam yang kelakuannya bejat, perangainya kasar. Jangan-jangan nabinya seperti itu juga. Mereka terinspirasi oleh siapa? Maka rubah model yang cacat, singkirkan. Rubah menjadi model yang benar. Model yang kita bereaksi, kita tunjukkan. Mencerminkan akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi, budi pekertinya Rasulullah. Rasul kalau berucap bagaimana, Rasul kalau duduk bagaimana, Rasul kalau makan bagaimana, Rasul kalau sama tetangga seperti apa, kalau di jalanan seperti apa.
ketertiban, kebersihan, akhlak, dan kepedulian Rasulullah. Kalau ini sudah ditunjukkan, wallahi nggak ada yang benci. Semua suka kepada Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang yang non-muslim bakal jatuh cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya pelajari Islam jangan dari orang, tapi dari sumber aslinya, Beb ya. Nah, dari sumber aslinya, dan jadilah kita orang yang mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah kita, dalam sikap kita, dalam keseharian kita. Terima kasih Habib Bindan yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Tentu saja kita ingin